का कोई मतलब नहीं होता मानव। Hey ho, तुम्हारे बारे में gengs. सब कुछ जानते हुए भी मैंने आंख बंद करके तुम पर विश्वास किया। Siapa sih yang gak kenal sama Kareena Kapoor? Aktris kece yang udah menjajal berbagai genre film, mulai dari komedi romantis sampai drama kriminal. Juga peraih banyak penghargaan, termasuk 6 Filmfare dan masuk jajaran artis Bollywood dengan bayaran tertinggi. Nado ini lahir September 1980 silam di kota Mumbai. Akrab disapa Bebo dan merupakan putri bungsu Ranbir Kapoor dan Babita. Kakak perempuannya juga seorang aktris, namanya adalah Karisma Kapoor. Nah, nenek dan pamannya juga datang dari dunia film nih. Jadi jangan heran kalau Doi punya minat besar di dunia seni peran. Apalagi sewaktu Doi remaja, ada aktris seperti Nargis Dutt dan Meena Kumari yang jadi sumber inspirasinya. Selain itu, dia memang dapat pelatihan juga di sebuah institut akting di Mumbai, asuhan Kishore Namit Kapoor, anggota Institut Film dan Televisi India atau FTII. Nggak tahu ya, mereka ini keluarga apa bukan? Soalnya sama-sama punya nama Kapoor. Yang pasti di bawah pelatihan Bang Kishore, Mbak Kareena ini sukses besar. Makanya di tahun 2000, Doi udah mulai debut acting dengan adu peran bareng Abhishek Bachchan di film drama Refugee sebagai karakter bernama Nas. Dan untuk penampilannya di sini, Doi diganjar Filmfare dalam kategori Best Female Debut. Itu jadi kunci untuk karir Doi di tahun berikutnya, di mana Mbak Kareena main seenggaknya dalam 5 film sekaligus. Pertama di film romansa Mujhe Kuch Kehna Hai dengan peran sebagai Pooja Sasena, terus tampil sebagai Isa di drama musikal Yaden bareng sama Jackie Shroff dan Hrithik Roshan, dan sebagai pria dalam film thriller yang cukup sukses berjudul Ajnabi. Cuman penampilan pentingnya justru sewaktu meranin karakter Kaurwaki dalam drama sejarah Ashoka. Soalnya selain adu akting dengan Shah Rukh Khan, Mbak Kapoor atau Kareena ini juga masuk dalam nominasi Best Actress di 470th Filmfare Award. Kemudian habis itu Doi tampil lagi dengan performa terbaiknya sebagai Pooja dalam drama musikal Kabhi Khushi Kabhi Gham. कभी खुशी कभी गम Yang mana merupakan magnum opusnya Bollywood di pasar luar negeri. Jadi nggak heran kalau berkat penampilannya itu, mbak-mbak yang makin tua makin cakep ini akhirnya diganjar nominasi dalam Filmfare sebagai aktris pendukung terbaik. Sedangkan filmnya masuk sederet nominasi di berbagai ajang, termasuk dalam International Indian Academy atau IIFA dan Screen Awards. Cuman pas tahun 2002, meski Mbak Kapoor tampil di sejumlah film, misalnya sebagai Tina di Mujhe Dosti Karoge atau sebagai Pinky di drama romansa Je Na Sirf Mehre Liye, gak ada satupun dari film ini yang sukses secara komersial. Ya, walaupun Mujhe Dosti Karoge lumayan meledak di pasar Indonesia sih. Begitupun dengan penampilannya selama tahun 2003, yang meski dapat jatah di 4 film sekaligus kayak di film aksi bertajuk Talas The Hunt Begins sebagai Tina, terus berperan sebagai Kusi dalam romansa dengan judul yang sama, ama jadi Sanjana di komedi romantis Main Prem Ki Diwani Hun, terus jadi Simran di drama sejarah LOC Kargil. Semua film itu nggak ada satupun yang sukses, seperti penampilannya di tahun 2001. Untungnya pas tahun 2004 Doi sempat ambil peran sebagai pelacur bernama Chameli di film drama berjudul sama, dan kembali dapat penghargaan dalam nominasi penampilan istimewa di Filmfare. Jadi karirnya bisa dibilang selamat lah. Makanya di tahun yang sama Mbak Kapoor bisa tampil dalam performa maksimal sebagai Mira dalam drama politik berjudul Yuva. Terus adu akting bareng Amitabh Bachchan dan Fardeen Khan dalam film drama berjudul Death, yang ceritanya itu seputar kerusuhan Hindu-Muslim tahun 2002 di negara bagian Gujarat, India. Dan karena penampilannya itu, Doi diganjar Filmfare untuk aktris terbaik dan nominasi untuk artis terbaik di berbagai upacara penghargaan. Lalu gak lama berselang Mbak Kapoor untuk pertama kalinya dapat peran penjahat nih bernama Neha Mehra di film thriller tentang pencurian online berjudul Vida. Terus meranin karakter pria di film thriller I Trust dan jadi Anjali dalam komedi romantis berjudul Hulchul. Terus ngikutin kesuksesannya di Hulchul, di tahun 2005 Mbak Kapoor kembali bermain sebagai protagonis bernama Anjali di drama romantis Bewafa. Terus tampil sebagai Dr. Tanvi dalam romansa berjudul Hyunki.
Dan dapat peran dengan nama Anjali lagi nih di drama romantis berjudul Dusty Friends Forever. Entah ada apa ya dengan nama ini sampai Doi mesti peranin berkali-kali. Itu masih jadi misteri sih. By the way, pas banget kita ngomongin misteri nih. Soalnya di tahun 2006, Mbak Kapoor ini emang sempat tampil dalam thriller berjudul 36 Chinatown dan meranin karakter bernama Priya. Habis itu, di tahun yang sama, Doi juga tampil sebagai karakter Shruti dalam drama komedi Chup Chup Ke, lalu meranin karakter Desdemona dalam drama kriminal Omkara, yang merupakan adaptasi dari salah satu karya William Shakespeare berjudul Othello. Dan habis itu, Mbak Kapoor tampil juga jadi cameo bernama Kamini dalam film thriller berjudul Dawn, yang mana merupakan remake dari film rilisan 1978 dengan judul yang sama. Bedanya untuk versi 2006, bintang utamanya ya Babang Syahrukhan. Terus pas masuk tahun 2007, Mbak Kapoor tampil sebagai dirinya sendiri dalam komedi romantis Kya Love Story Hai. Lalu meranin gadis Sikh bernama Git Dillon dalam komedi romantis bertajuk Jab We Met. Dan di tahun berikutnya tampil dalam film thriller berjudul Tasan sebagai Pooja Singh. Kemudian meranin seorang istri bernama Ekta dalam film komedi bertajuk Golmaal Returns. Lalu begitu masuk tahun 2009, Mbak Kapoor berperan sebagai Simrita Rai, seorang ahli bedah yang bekerja sambilan sebagai model dalam film komedi Come Back Ishq. Dan jadi Raina Khanna di drama romansa Main Our Mrs. Khanna. Terus setelah tampil sebagai Khan dalam film thriller Kurban, seperti kalian semua udah tahu, Mbak Kapoor secara epik meranin heroin bernama Pia, seorang mahasiswa kedokteran di film drama komedi Three Idiots garapan Rajkumar Hirani. Film yang didasarkan pada novel Five Point Someone karangan penulis kenamaan India Chetan Bhagat. Itu kesuksesan yang bertahan hingga tahun 2011. Soalnya selain tampil dalam Bodyguard sebagai Divya, Doi juga muncul sebagai Sonya dalam science fiction bertajuk Raman, adu akting sama Shah Rukh Khan dan Arjun Rampal. Cuman tahun terbaik dalam karirnya mungkin pas tahun 2012 nih, karena selain ini tahun dengan penampilan terbanyaknya, di mana Mbak Kapoor tampil dalam 5 film, mulai dari komedi romantis Act Mine or Act 2 sebagai Riana, terus di Agen Vinod sebagai Iram, lalu meranin karakter utama Mahi dalam drama hits Heroine, dan seorang pelacur misterius di film Talas The Answer Lies Within. Di tahun yang sama, Doi akhirnya nikah dengan aktor Saif Ali Khan. Makanya pas tahun 2013, jumlah penampilannya di layar lebar lumayan berkurang, di mana jatah peran pentingnya hanya ada di 2 film pertama di drama politik berjudul Satya Agraha sebagai karakter Yasmin Ahmad, sama di komedi romantis Gori Tere Pyar Main sebagai Dia Sharma. Maklum lah ya, mungkin Doi ngelakuin itu demi ngurangin beban kerjanya, supaya bisa fokus ngurus pernikahan dan keluarga. Jadi nggak usah heran kalau di rentang tahun 2014 hingga 2015, Doi lebih banyak tampil sebagai cameo, kecuali untuk perannya sebagai Afni Kamat di film aksi Singham Returns, sama sebagai Rasika dalam drama termewek selama aku nonton Bollywood, Bajrangi Bhaijaan. Dan tahun 2016 adalah terakhir kalinya Doi ngambil peran di lebih dari 1 film. Pertama sebagai pemeran utama bernama Kya dalam komedi romantis Ki NK, sama jadi Dr. Preet di drama kriminal Uddah Punjab. Terus istirahat full nih di tahun 2017. Dan habis itu di tahun-tahun berikutnya Doi cuma meranin 1 film aja dalam setahun. Pas 2018 misalnya, Doi cuma tampil sebagai Kalindi dalam film komedi Fair di Wedding. Terus pas tahun 2019 meranin karakter Dipti di drama komedi Good News. Sedangkan tahun lalu Doi ambil kerjaan jadi pemeran pendukung bernama Naina dalam drama komedi Angrezi Medium. Dan yang teranyar adalah adu aktingnya dengan Babang Amir Khan untuk ketiga kalinya dalam film komedi berjudul Lal Singh Chaddha yang diadaptasi dari drama komedi Amerika Forrest Gump. Cuman yang ini belum tayang sih.